Pertanyaan seputar Ramadan. Ini pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang jawabannya saya carikan di berbagai kitab dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya taruh bahasa Arab nanti pada pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan al-as'ilah al-mu'asirah, pertanyaan kontemporer pada bulan Ramadan. Yang pertama, ada ibu-ibu hamil, kemudian dia nggak puasa, dosa nggak tuh ibu-ibu? Hamil bukan melahirkan, masih hamil. Tiba-tiba dia kagak puasa, dosa apa enggak itu ibu-ibu hamil? Jawabannya ada di kitab Fathul Qarib. Itu di poin pertama, jika dia takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada dirinya dan anaknya ketika hamil atau menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di bulan lain. Dalilnya di mana? Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau ada ibu hamil takut kenapa-napa nih, cuman takut doang Pak, padahal belum tentu. Saking mudahnya Islam, cuman tuh ibu takut kenapa-napa sama janinnya, maka diizinkan dalam Islam tidak puasa. Yang penting nanti setelah Ramadan selesai harus mengganti berapa banyak dia tidak puasa. Nah, yang selanjutnya, jika dia takut terjadi sesuatu terhadap janinnya, ini pendapat yang kedua. Kemudian dia wajib menggantinya sekaligus bayar fidyah. Berapa beras fidyahnya? 657 gram. 657 udah masuk. Kalau gram udah masuk kilo belum? Belum, berarti 657 sudah masuk sekilo belum? Belum. Jadi kalau ada ibu hamil, kemudian atau ibu menyusui, kemudian dia takut kenapa-napa sama anaknya, boleh nggak puasa? Kemudian ganti puasanya dan bayar fidyah. Pertanyaan kedua, apa hukum sikat gigi di bulan Ramadan? Ada orang ngakalin biar mulutnya enggak kering, abis zuhur dia sikat. Lagi terang-terangnya matahari itu dia sikat gigi. Lah kan manis tuh ya. Kan kagak kering mulut jadinya. Bagaimana itu hukumnya? Kalau siang hari, Pak. Kalau sikat gigi pada pagi hari hukumnya makruh. Setelah zuhur juga makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Boleh aja, cuman makruh. Makruh itu artinya apa? Kalau bisa ditinggalkan, nggak usah sikat gigi. Kenapa sikat gigi siang-siang? Mulut bau Ustaz. La khulufu fammi shaib atyabu min rihil misk indallah. Mulutnya orang puasa lebih wangi daripada minyak wangi misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di mana? Ada di kitab judulnya Busyra Karim. Itu saya sudah tulis. Nanti cari juga enggak apa-apa. Yang ketiga, apa hukum bekam? Mama Ustaz Hamdi badan gak enak banget nih, kayaknya enak bekam. Pas bulan puasa gak enak badannya, bekam boleh gak? Itu jawabannya tuh ada di kitab Tuhfatul Habib. Makruh karena bisa melemahkan badan, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Artinya bekam yo monggo, tapi orang habis bekam pasti lemes, makanya hukumnya makruh. Pertanyaan keempat nih buat laki-laki yang syahwatnya tinggi banget,
apa hukumnya masturbasi di bulan Ramadan? Apa arti masturbasi? Onani atau mengeluarkan syahwat, mengeluarkan air mani dengan bantuan tangan. Kalau bahasa Arab namanya al-istimna. Masih ada nggak? Banyak. Saya ketemu soalnya banyak pertanyaan ini setiap kali menjelang bulan Ramadan dan sampai Ramadan. Kenapa pertanyaan ini keluar? Karena ada satu ustadz berfatwa bahwa masturbasi di bulan Ramadan tidak apa-apa. Silakan cari di YouTube, ramai itu. Akhirnya kita cari fatwa-fatwa para ulama yang ulamanya ini sudah diakui oleh seluruh dunia, yang sudah diakui oleh ulama internasional. Apa namanya? Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa yang ada di Mesir. Fatwa ini dikeluarkan oleh Syekh Dr. Majdi Ashur. Saya pernah ketemu beliau, Pak. Dr. Majdi Ashur itu beristihad atau memberikan fatwa bahwa hukum masturbasi di bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan haram. Kalau bulan Ramadan dapat merusak puasa. Jadi kalau ada masturbasi di bulan Ramadan, puasanya rusak. Bahkan dia harus mengganti puasanya dan juga bertaubat. Untung alhamdulillah jamaah kita kebanyakan sudah menikah semua. Jadi tidak butuh yang namanya masturbasi, kecuali Ustaz Hamdi yang masih betah jomblo sampai Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun depan udah punya istri atau Ustaz. Ya, itu pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, apa amalan yang bisa dikerjakan seandainya ada seorang wanita sedang haid? Banyak banget saya punya murid mahasiswi ketika haid ngerasa udah lepas dari ketaatan kepada Allah, udah haid akhirnya santai-santai aja, mulut kagak zikir, mata kagak melihat baca-bacaan, otak kagak ditambah dengan baca ilmu. Padahal sebetulnya banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Dalam kitab takrib haid perempuan boleh ngapain aja? Pertama, baca buku boleh. Yang kedua, dengar kajian YouTube, kajian juga boleh. Yang ketiga, zikir. Ini saya pernah dengar, Ustaz, emang boleh perempuan haid zikir? Boleh. Masa, kata dia? Lah, kalau zikir boleh. Lagi haid atau lagi nifas zikir boleh. Sekalipun zikirnya la ilaha illallah yang ada di ayat Quran, ya boleh juga. Yang penting jangan pegang mushaf. Kemudian habis zikir ngapain lagi yang boleh? Doa. Habis doa ngapain lagi yang boleh? Ya kegiatan sosial. Jangan sampai karena haid akhirnya hilang bentuk ketaatan kepada Allah. Masih banyak amal-amal yang bisa dilakukan oleh perempuan haid. Kemudian yang keenam, COVID katanya ada yang baru ya Pak. Katanya ada varian baru, tapi saya belum lihat. Baru katanya. Lalu diwajibkan lagi vaksin. Kalau vaksin hukumnya apa pada bulan Ramadan? Vaksin itu masukin sesuatu nggak Pak ke dalam tubuh? Iya, masukin cairan ke dalam tubuh. Sedangkan definisi puasa itu kan nggak boleh masuk sesuatu ke dalam tubuh. Nah, perkara vaksin ini bagaimana hukumnya? Vaksin, itu panjang tuh Pak. Itu saya sudah masukkan itu penelitian semua lembaga. Bahkan dirunut dulu di atasnya saya bahas tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan puasa.
Yang intinya dari semua pembahasan ini bahwasanya vaksin tidak batal, tidak bikin batal puasa. Nah ini penting nih. Menurut mazhab Syafi'i, apa dibilang mazhab Syafi'i hal yang membatalkan puasa? Yang pertama, sesuatu yang sampai kepada rongga bagian tubuh, sesuatu yang masuk dari mulut, masuk dari hidung, masuk dari kuping, masuk dari kubul dan dubur, itu membatalkan puasa. Yang kedua, pengobatan dengan memasukkan sesuatu pada salah satu dari dua jalan, kubul dan dubur. Pengobatan dari kubul dan dubur. Biasanya yang dipakai di dubur itu ada penyakit ambeien, kalau nggak salah obatnya dari belakang juga. Yang ketiga, muntah secara sengaja. Ini ngakal-ngakalin. Santri saya ada aja Pak yang begini dulu Ramadan. Sakit mah kagak, biar bisa makan dia muntah, dicolok mulut Pak. Apa namanya? Dibikin oek. Akhirnya lah muntah. Habis itu alasan ke biro pengasuhan, Ustadz, anak sakit Ustadz. Saya berikan makanan, betul, carikan makanan. Ketika dicarikan, lahap banget makannya. Orang kalau sakit makan itu mau enggak Pak. Saya berikan juga minuman. Ya, muntahnya ternyata dibuat. Tidak boleh muntah secara sengaja, itu bisa membatalkan puasa. Yang keempat, melakukan hubungan seksual secara sengaja pada alat kelamin. Wah, ini kalau yang suami istri berhubungan badan bulan puasa, itu bayar utangnya, bukan ganti puasa doang. Bahkan bayar utangnya, kasih makan 60 fakir miskin atau yatim. Ya fakir miskin, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan. Kemudian keluar air manis sebab sentuhan kulit. Ada suami istri lagi rebah-rebahan, kemudian ia tangannya megang usap-usap kepala istri, tiba-tiba syahwatnya naik. Mohon maaf, tergesek-gesek lah kemaluan itu dengan bagian kulit istri. Keluarlah air mani, batal puasanya. Keluar mani ya, bukan keluar madhi. Madhi itu cairan yang keluar ketika syahwat naik. Keluar madhi, najis saja celananya, tidak membatalkan puasa. Karena ada orang pengantin baru begitu sering tuh. Kadang ngakalin juga Pak. Pengantin baru itu biar nggak berhubungan badan, senggol-senggol dikit, tipis-tipis lah gitu. Tapi tetap itu bisa membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, gila. Kalau ada orang tiba-tiba hilang akal, maka puasanya batal. Nah ini yang penting, nomor 9, pingsan seharian. Pertanyaan saya Pak, orang yang dari habis subuh tidur menjelang maghrib baru bangun, itu pingsan apa bukan? Gimana Pak? Orang udah begadang, habis subuh tidur, kemudian bangunnya menjelang maghrib pas buka, habis buka sampai subuh lagi seger, itu pingsan apa bukan? Itu pingsan jatuhnya, karena hilang kesadaran di waktu normal. Orang kalau hilang kesadaran di waktu di luar waktu normal, itu kan waktu normal kita tidur berapa Pak? Standarnya 8 jam. Lain dari habis subuh itu sekitar jam 5. Tidur jam 6, 7, 8, 11 jam dia tidur. Udah itu pingsan apa gimana itu? Kalau begitu bisa merusak puasa. Sayang banget Pak. Cuma nunggu puasa lebih banyak tidur. Jangan.
Kita 11 bulan kemarin udah banyak tidur. Ini 1 bulan ini jangan sampai juga banyakan tidur. Kalau bisa tidurnya sejam 2 jam cukup. Isi aja udah sama ibadah. Capek kita sebulan tuh nggak bikin kita meninggal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah orang yang bekerja sangat berat untuk berbuka pada siang Ramadan? Contohnya tukang-tukang bangunan, tukang bangunan, kontraktor, atau orang yang ngangkat kren, panggul di siang yang luar biasa berat. Boleh nggak dia batalin puasa? Lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, itu berfatwa boleh berbuka dengan 2 syarat. Yang pertama, darurat. Kalau ketika dia kerja udah kunang-kunang, Pak, udah kunang-kunang nih, kalau dia nggak buka dia bisa lewat nih. Dalam keadaan darurat boleh dia berbuka. Yang penting niat puasa dulu sebelumnya. Ketika kerja tetap dalam keadaan puasa. Di tengah kerja kalau sudah memang hancur kondisi badannya, tidak kuat lagi, udah kunang-kunang, udah mau pingsan, maka diperbolehkan buka puasa. Dan dia harus mengganti puasanya. Kemudian biasanya tukang-tukang bangunan ibu, yang penting puasa dulu. Kalau sudah tidak kuat silakan berbuka. Yang kerjanya berat, Gojek kerjanya berat gak Pak? Pertanyaan saya, standar beratnya kerja apa? Standar beratnya kerja adalah yang fisik dia betul-betul diolah di kerjaan itu. Gojek kan juga ngolah fisik Ustaz. Standar ngolah fisiknya bukan ngolah fisik motor duduk. Itu kan bukan ngolah fisik duduk. Kalau tukang bangunan ada duduknya, jarang Pak. Ada ngangkat-ngangkatnya, banyak Pak. Ada turun naik, jongkok berdiri. Ada, itu luar biasa kerjaan itu, berat. Kemudian pertanyaan nomor 8, siapa sajakah yang dibolehkan untuk membatalkan puasa? Yang boleh batal puasa, ini saya kasih tahu. Pertama, orang yang sakit. Yang kedua, siapa orang yang boleh batal puasa? Safar. Tapi di sini saya nggak tulis kayaknya deh safar. Oh iya ada. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, hamil dan menyusui. Yang keempat, lanjut usia tapi dia harus bayar fidyah. Yang kelima, pekerja berat harus qadha. Yang keenam, wanita haid dan juga nifas. Makalah pertama, al-as'ilah al-mu'asirah, sudah kita bahas. Makalah yang kedua, keutamaan berpuasa, itu bisa dibaca sendiri Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nanti makalah satu lagi saya kirim ke Ustaz Hamdi, biar nanti dikirim ke Bapak Ibu sekalian insyaallah. Ada 3 makalah. Satu lagi banyak banget juga. Jadi kayak 1 kitab nanti, kebanyakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Ada. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Pertanyaan poin 5. Ya. Mengenai wanita haid. Ya. Dilarang membawa dan sentuh Al-Quran. Bagaimana kalau dia mengaji, membaca Al-Quran lewat HP? Baca Al-Quran lewat HP. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh Quran, menyentuh mushaf. Ayat Quran yang di dinding itu pajangan, itu ayat Quran bukan? Boleh nggak baca itu? Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushaf. Kitab mushafnya mushaf. Kan di situ dibilang la yamassuhu illal mutahharun. Kalau mau nyentuh juga boleh, tapi pakai penghalang, jangan langsung pakai kulit. Kita ini di Indonesia terlalu dibikin mengerikan sekali tentang baca Al-Quran, padahal tetap boleh. Baca pakai HP boleh, dengerin
apa? Murotal juga boleh. Yang penting jangan sentuh mushaf. Monggo. Jadi gimana Pak? Di sini kan kita sekarang mushaf itu kan ada terjemahannya. Nah mushaf yang tidak boleh disentuh itu apa yang betul Al-Qurannya tanpa terjemahannya? Full yang murni. Kalau yang terjemahan ada ikhtilaful ulama, aktsarul ulama membolehkan. Kebanyakan ulama membolehkan menyentuh yang ada terjemahan. Yang terpenting jumlah isi. Jika lebih banyak isi terjemahannya ketimbang isi tulisan Qur'annya, maka boleh disentuh itu. Kalau Al-Quran ada 6.666 ayat terkumpul dari sekian ratus ribu huruf, maka huruf terjemahan Al-Quran harus lebih banyak dari itu. Boleh Quran terjemahan itu disentuh. Ya otomatis pasti lebih banyak kan? Tafsiran ya pasti lebih banyak. Ada lagi? Monggo. Pada dasarnya kan tuntunan bulan Ramadan kan harus meningkatkan segala aktivitas amal ibadah. Ya. Namun di sisi lain kan ada ungkapan tadi tidurnya orang puasa saja ibadah. Ini kan ada yang pendapat hadisnya itu kan palsu, bahkan dibilang palsu banget. Nah, mohon penjelasannya. Palsu. Siapa yang bilang palsu? Enggak. Banyak ustaz-ustaz yang bilang. Banyak ustaz yang bilang itu. Enggak. Jadi saya sederhanakan saja. Orang puasa semua geraknya ibadah. Di bulan Ramadan, keuntungannya orang puasa bulan Ramadan, semua gerak badannya adalah ibadah. Tidurnya dia itu kan karena lelah dari melakukan ibadah, maka tidurnya dihitung sebagai ibadah. Tapi ingat Pak, kalau saya mau ketat betul apa yang disampaikan oleh para ulama tentang ibadah, tidur tadi ibadah, tidurnya dia karena lelah habis melakukan ibadah. Tapi itu sahih Pak, itu bukan palsu. Kalau dibilang palsu, ya nggak boleh tidur berarti. Nanti kalau capek jangan tidur, karena kita dituntut bulan puasa untuk ibadah. Jadi begitu. Sahih itu Pak. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang saya pernah juga nemuin pertanyaan itu. Tapi ya kalau apa-apa dipalsukan, kan syarat untuk mengatakan sesuatu itu palsu harus di cross check. Kayak contoh begini, ada hadis hukumnya dhaif. Ini hadis hukumnya dhaif. Tiba-tiba ada seorang ustadz baca hadis itu, langsung keluar bilang, Bapak Ibu jangan lagi ngamalin itu, hadisnya dhaif. Ini ustadz keliru fatal. Kenapa keliru fatal? Karena dalam ilmu hadis, sekalipun hadis itu dhaif, maka boleh diamalkan untuk fadhailul amal, untuk amal-amal yang baik. Selagi hadis itu baik nasihatnya, sekalipun hukumnya dhaif, maka tetap boleh diamalkan. Itu pertama. Yang kedua, ada yang namanya al-adid wal mutabi'. Ini saya yakin belum pernah ada yang bahas itu, tentang perkara dhaif. Ada hadis dhaif, ya. Kemudian ada hadis yang redaksinya sama di kitab lain. Hukum di sini, hukumnya hadis itu hasan li dzatihi. Berarti kalau hasan li dzatihi hukumnya sahih. Ini hadis redaksinya sama persis dengan yang ini. Karena ada keberadaan ini, maka yang dhaif tadi irtiqa, naik pangkat dia dari dhaif menuju hasan li ghairihi. Belum pernah dengar kau?
Ada hadis doif yang bisa naik tingkat, naik kelas. Ada Pak, hadis doif bisa naik kelas. Tidak semua hadis doif itu kagak bisa naik kelas, bisa naik kelas. Bahkan yang lebih canggih lagi ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ada hadis doif, sebelumnya doif, kemudian di cross check ulang oleh ulama hadis, di cross check ulang, dibongkar tuh hadisnya, sanadnya dicek, ininya dicek. Ternyata setelah dicek hadis ini aslinya tidak doif. Maka ulama yang mengecek hadis tadi memberikan kesimpulan bahwa hadis yang sebelumnya kamu katakan doif ini aslinya sahih. Bahkan ada istilah thiqatun thiqah atau thiqah, istilah yang diberikan kepada sanad-sanad yang dulunya hadis itu dikatakan doif, setelah di cross check ulang ternyata dia sahih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu sama ada orang yang mengungkapkan hadis ini doif, maka jangan langsung ditelan mentah-mentah. Selagi itu baik, diprotes lagi tuh, nggak bisa Ustadz, kita ngamalin sesuatu dengan kalimat selagi itu baik, harus ada dalil. Lah ini dalilnya yang doif. Karena fadhailul a'mal. Hadis doif, ingat, hadis doif tidak bisa diamalkan hanya permasalahan akidah dan juga fikih, halal atau haram. Berarti taruhlah kita ikut Pak, tentang tidur itu hadisnya dhaif, taruhlah kita ikut. Boleh nggak tidur kita anggap sebagai ibadah? Masih boleh. Kenapa? Karena hadis dhaif yang tadi dibilang itu termasuk bagian fadhailul amal. Tapi masalahnya hadis itu kan sahih Pak. Baik, matur suwun.